Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, saya Gunadi. Hari ini kita akan membahas alat indera yang kedua, yaitu telinga. Sebelum melangkah lebih jauh, ya, jangan lupa kalian memberikan subscribe, kemudian like, share, dan komen, ya, karena semua itu gratis dan sekaligus akan membantu Bapak dalam memperbaiki tayangan-tayangan yang ada maupun untuk memberikan tayangan yang baru. Baik, kita akan lanjut tentang indera telinga ini. Ya, kita akan membahas tentang indera telinga berkaitan dengan topik yaitu membahas anatomi telinga, fungsi telinga, proses faal mendengar dan faal keseimbangan serta gangguan yang terjadi pada telinga. Gambar di samping ini menunjukkan bagaimana posisi telinga kita dari luar, termasuk mungkin salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan ketika membersihkan telinga. Apakah kebiasaan ini baik? Nanti kita lihat. Ya. Yang pertama kita berbicara anatomi telinga. Telinga kita itu ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, telinga luar di sini kita lihat mulai dari daun telinga, kemudian ada saluran telinga. Kemudian di situ ada pembatas yang kita sebut dengan membran timpani, atau di sini sudah dikatakan sebagai eardrum, seperti membran pada telinga. Ya. Itu adalah batas telinga luar, kemudian masuk telinga tengah. Di dalam telinga tengah ini ada ruangan. Ruangan itu berisi organ, katakanlah, yaitu 3 tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Ya, martil, landasan, sanggurdi kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada saluran eustachius atau eustachian tube. Itu adalah bagian dari telinga tengah. Kemudian di bagian dalam ada ya ruangan juga, di dalamnya terdapat 2 organ, katakanlah, yang kita sebut pertama dengan rumah siput atau koklea, dan kemudian ada saluran setengah lingkaran, 3 saluran setengah lingkaran. Nah, kemudian dari kedua organ tadi akan ada serabut saraf yang sesuai dengan fungsi yang masing-masing. Nanti ada fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Nah, kita lihat dulu bagian telinga luar. Tadi sudah disampaikan, telinga luar terdiri dari daun telinga, dan telinga itu bagian atas kita sebut dengan pinae, kemudian bagian bawah adalah labula. Kemudian ada saluran telinga. Ya, ini bagian telinga luar. Kemudian kalau kita lihat secara anatomi lebih detail lagi, sebetulnya di saluran telinga ini nanti akan ada beberapa sel. Salah satunya adalah sel kelenjar yang akan menghasilkan cairan yang kita sebut dengan serumen. Apa fungsi telinga luar? Ini adalah mengumpulkan getaran udara yang bersumber dari sumber bunyi. Nah, sumber bunyi bergetar, menggetarkan udara, dan itu ditangkap oleh telinga luar. Kita teruskan. Masuk ke telinga tengah. Ya. Nah, telinga tengah tadi sudah dijelaskan bagian-bagiannya. Ada membran telinga atau membrana timpani, kemudian ada 3 tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes, atau martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, ketiga tulang ini bertugas memperkuat getaran udara yang ditangkap oleh membran timpani, kemudian diperkuat oleh mereka sebelum dibawa masuk ke dalam sistem tulang pendengaran yang lebih dalam. Ya, nah, sisa getaran yang tadi berupa tekanan tadi, karena getaran tadi akan disalurkan melalui saluran eustachius supaya tidak mengganggu tekanan udara di dalam ruangan ini. Ya. Telinga dalam. Nah, telinga dalam itu terdiri 2 bagian. Untuk bagian pendengaran kita sebutkan sebagai rumah siput, sedangkan nanti 3 saluran pendengaran itu 3 saluran setengah lingkaran, maksud Bapak.
itu adalah berkaitan dengan fungsi keseimbangan. Di sini disebutkan ada 3 saraf ya, yang kita bahas di sini adalah saraf vestibular nanti berkaitan dengan keseimbangan, dan saraf auditorius nanti berkaitan dengan fungsi mendengar. Baik, kita langkah yang berikutnya, masuk ke langkah berikutnya ya. Kita lihat di sini diperjelas ya, fungsi pendengaran kita itu bisa berjalan karena ada alat-alatnya, yaitu yang kita sebut dengan rumah siput ya, atau koklea. Di sini digambarkan ya rumah siputnya ya. Kemudian di dalam rumah siput nanti terdapat cairan yang kita sebut dengan cairan endolim, nanti akan bergetar. Nah, getarannya nanti akan menimbulkan ditangkap oleh reseptor pendengaran di dalam rumah siput tadi untuk diubah menjadi impuls. Nah, supaya getaran tadi kuat sesuai dengan kebutuhan pada rumah siput ini, maka ada 3 tulang pendengaran yang tadi sudah disebutkan di depan. Nah, ini adalah martil, landasan, sanggurdi. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, bagian martil akan menempel pada membran timpani, sedangkan bagian sanggurdi akan menempel pada membran yang terdapat di rumah siput. Rumah siput, ya. Tuh. Nah, bagaimana proses mendengar? Proses mendengarnya di sini, ya. Pertama dari sumber bunyi, misalkan speaker ataukah petir ataukah orang berbicara, itu akan menyebabkan udara di sekitar kita bergetar. Nah, getaran udara tadilah yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian dimasukkan ke lubang telinga dan ditangkap oleh membrana timpani. Membrana timpani adalah selaput tipis atau tadi yang disebutkan eardrum, ya, tipis, ya. Ini akan sangat peka, mudah bergetar. Nah, seperti kita bayangkan drum ini di bagian bawah, ya, kalau orang main musik itu ada ya membrannya yang akan bergetar dan berbunyi apabila pedalnya diinjak. Nah, fungsinya kurang lebih terbalik ya. Kalau di drum itu pedalnya kita injak, memukul membran kemudian bergetar. Kalau ini membrannya bergetar menyebabkan 3 tulang pendengaran ini bergetar. Nah, ini memperkuat, getarannya semakin kuat, kemudian disalurkan ke membran dalam yang ada pada rumah siput. Kemudian rumah siput akan menggetarkan cairan yang ada di dalamnya, yang mengakibatkan getaran pada organon korti. Nah, diproseslah oleh organon korti, ini menjadi impuls ya. Oleh saraf auditorius, impuls tadi dibawa ke pusat pendengaran di otak besar ya. Nah, di sini disebutkan di bagian mana fungsi pendengarannya itu ada di lobus temporalis ya. Di otak kita di bagian samping di atas telinga. Itu proses mendengar. Kemudian untuk fungsi keseimbangan itu dikerjakan oleh organ 3 saluran setengah lingkaran ya. Nah, di dalamnya terdapat beberapa bagian. Yang pertama di sini ada yang disebut dengan sakula dan utricula ya. Ini ada di bagian yang berdekatan dengan rumah siput. Nah, ini nanti di dalamnya akan terdapat sel rambut ya, yang berdiri vertikal. Pada bagian sakulanya nanti ini akan berkaitan dengan gerak horizontal ya, misalkan maju mundur. Kemudian ada ruangan yang kita sebut utricula, serambi di bagian belakang, berisi sel rambut yang horizontal. Ini berkaitan dengan gerakan tubuh kita vertikal, misalkan naik lift atau kalian terjun dari papan loncat di kolam renang ya. Kemudian ada lagi saluran tegak lurus 3 buah, saling tegak lurus ya, atau itu yang di dalamnya juga berisi cairan endolim. Kemudian ada di pangkalnya ada kantong yang kita sebut dengan ampula. Di dalam ampula terdapat sel-sel rambut. Kemudian ada
semacam gel yang kita sebut dengan crista ampularis, dan di ujung sel rambut itu terdapat yang kita sebut kupula. Ya, ini adalah fungsi untuk keseimbangan ketika kita berputar. Nah, kemudian saraf yang bekerja dinamakan adalah saraf vestibularis, sedangkan pusat keseimbangan ada di otak kecil. Itu kira-kira organ keseimbangan pada tubuh kita. Nah, kemudian kita masuk kepada proses keseimbangannya. Ya. Di sini dibedakan menjadi dua. Keseimbangan berkaitan dengan gerakan lurus, baik vertikal maupun horizontal. Di sini digambarkan kalau yang horizontal itu adalah berlari, atau mungkin kalian juga naik mobil, ya. Itu walaupun badannya diam, tapi ada respon keseimbangan gerak horizontal. Kemudian terjun, lompat indah misalkan ya, dari ketinggian sekian atau terjun payung, itu gerak vertikal. Nah, perubahan posisi tubuh itu nanti akan menyebabkan adanya perubahan pada posisi sel rambut yang ada di sakula ataupun di utricula. Kalau gerakannya horizontal itu di sakula, kalau gerakannya vertikal itu di utricula, ya. Sehingga menimbulkan getaran pada cairan endolim yang ada di 3 saluran setengah lingkaran tadi. Muncullah impuls kemudian dibawa oleh saraf vestibularis, ini mohon maaf tanda panahnya kurang ya. Kemudian dibawa ke otak kecil, dan otak kecil akan memberikan respon keseimbangan tubuh, mengatur posisi kita supaya tidak jatuh. Kemudian gerak berputar, sama. Perputaran tubuh kita, seperti gambar di samping pada penari balet misalkan, akan menimbulkan gerakan pada sel rambut yang tersimpan di ampula, di pangkal saluran 3 saluran setengah lingkaran. Nah, gerakan terapi akan menggetarkan cairan endolim juga, kemudian terbentuk impuls. Impuls itu nanti akan dibawa oleh saraf vestibularis menuju ke organon vestibularis, kemudian dibawa ke otak kecil, dan muncullah apa yang kita sebut dengan sensasi berputar, ataupun mungkin kita akan pusing. Itulah fungsi dari pendengaran dan keseimbangan. Nah, tubuh kita juga bisa mengalami gangguan, khususnya yang kita bahas mengenai pendengaran dan keseimbangan. Gangguannya berupa apa saja? Di antaranya adalah otitis eksterna, radang pada telinga luar yang bisa disebabkan karena telinga kita kemasukan air, ya, atau hal yang lain, luka. Kemudian otitis media dan interna, itu bagian telinga tengah, misalkan karena infeksi bakteri. Infeksi bakteri pada telinga tengah kalau tidak diobati bisa masuk ke dalam, ya, ke bagian telinga dalam. Kemudian gendang telinga pecah, misalnya karena infeksi, atau karena kita bersihkan telinga kita dengan cotton bud atau tusuk gigi yang terlalu kuat. Kemudian adanya suara yang sangat keras, maka kalian bisa lihat kalau orang yang bekerja di pabrik dengan suara bising itu biasanya menggunakan pelindung telinga. Kemudian jika terjadi karena perubahan tekanan udara, barotrauma, ya, barometer dan trauma, ini asalnya dari sana. Perubahan tekanan udara yang sangat mendadak, misalkan kita dari kedalaman air kemudian tiba-tiba muncul, itulah yang bisa menyebabkan pecah gendang telinga, ya. Kemudian tuli, baik karena stroke ataupun karena bawaan lahir, ya. Kemudian migrain, kepala kita berdenyut, ini berarti gangguan keseimbangan. Vertigo, kita merasakan dunia di sekitar kita, lingkungan sekitar kita berputar, ya. Itu gangguannya. Kemudian ada satu lagi yang kita sebut dengan mabuk karena gerakan ritmis naik mobil, kereta api ataupun pesawat terbang. Ya, demikian dari Bapak apa yang disampaikan menyangkut dengan telinga, fungsi dan gangguannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam, Tuhan memberkati.